Pergi ke pasar membeli buah, didapat salak dan stroberi. Daripada hatimu gundah, dengarlah cerita tentang kopi. Kopi bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari Abyssinia, yaitu daerah yang mencakup wilayah Ethiopia dan Eritrea di Afrika. Bagaimana pertama kali kopi ditemukan? Kaldi adalah seorang penggembala kambing. Ia memperhatikan bahwa kambing-kambingnya yang memakan buah beri terjaga pada saat malam hari sampai pagi. Nah, ia mencoba merebus buah-buah beri ini dan ternyata ia juga terjaga dan tahan begadang sampai pagi. Kopi berasal dari bahasa Arab yaitu kawah dan dalam bahasa Turki disebut kafe, lalu orang Belanda menyebutnya sebagai kopi. Minuman kopi dipopulerkan pertama kali oleh orang-orang Arab pada abad ke-15. Biji kopi ini dibawa oleh mereka ke pelabuhan Mocha di daerah kota Yaman. Dari pelabuhan Mocha, biji kopi diperdagangkan hingga ke Eropa. Pada abad ke-17, bangsa Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Namun, iklim di Eropa tidak cocok untuk tanaman kopi. Lalu mereka mencoba membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi, seperti Amerika Selatan, India, dan Indonesia. Kopi pertama kali dibudidayakan di Batavia, tetapi gagal karena gempa dan banjir. Lalu VOC mendatangkan kembali bibit-bibit baru dan membuka ladang-ladang baru di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timur, dan pulau-pulau lainnya. Pada tahun 1876, terjadi serangan penyakit hama karap daun di seluruh perkebunan kopi di Indonesia. Maka Belanda mendatangkan jenis kopi lain yaitu Liberica, namun mengalami nasib yang sama. Kemudian pada tahun 1900, VOC mendatangkan jenis kopi Robusta yang lebih mudah perawatannya serta lebih tahan terhadap hama. Berikutnya, kita akan membahas 4 jenis kopi yang ada di dunia. Keempat jenis kopi tersebut memiliki perbedaan dari segi morfologinya, cara budidayanya, dan karakteristiknya meliputi rasa, kadar kafein, dan lain-lain. Kopi Arabica memiliki biji yang berbentuk oval dengan garis tengah yang berkelok. Rasanya cenderung manis dengan rasa yang lebih halus dan tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan Robusta. Masyarakat Amerika Serikat yang menjadi konsumen terbesar kopi di dunia lebih banyak memilih kopi jenis Arabica. Dan di Indonesia, kopi yang menjadi sorotan global adalah kopi Toraja, Mandailing, Lintong, Wamena Papua, Aceh Gayo, dan Flores. Jenis kopi yang kedua adalah Robusta dengan bentuk biji bulat yang garis tengahnya cenderung lurus. Kopi jenis ini memiliki tingkat kafein yang paling tinggi, tingkat keasamannya rendah, sehingga rasanya cenderung lebih pahit. Perawatan kopi jenis Robusta lebih mudah dibandingkan Arabica, sehingga biaya produksinya lebih rendah. Kopi jenis ini mendominasi produksi kopi di Indonesia yaitu sebesar 73%, dan produsen terbesar di Indonesia adalah wilayah Sumatera bagian selatan. Sampai saat ini, jenis kopi Arabica dan Robusta bersaing dalam mendominasi pasar perkopian di dunia. Jenis kopi yang ketiga adalah kopi Liberica, mempunyai ukuran yang paling besar dibandingkan 4 jenis lainnya. Namun, kopi ini hanya menguasai 1% pasar global. Kopi Liberica di Indonesia sendiri banyak diekspor ke Malaysia. Keunggulan dari kopi Liberica, tahan di cuaca tropis yang sangat terik, dapat hidup di dataran rendah, dan suhu 27-30%, dan bisa ditanam di lahan gambut. Rasanya unik menyerupai buah nangka. Kopi jenis ini dibudidayakan di Kepulauan Meranti, Jambi, dan Pangkalan Bun, Kalimantan. Jenis kopi yang keempat adalah Excelsa. Kopi ini adalah varietas turunan dari kopi Liberica, ditemukan oleh Auguste
Chevalier di wilayah Afrika Barat pada tahun 1905. Mempunyai karakter yang mirip dengan Liberica, yaitu tahan dan bisa hidup di lahan gambut. Varietas ini dinilai sebagai kopi yang tangguh terhadap penyakit, mempunyai aroma yang kuat dan kandungan kafein yang tinggi. Berikutnya tentang budidaya kopi. Namun sebelumnya, jangan lupa ngopi, sebab pahitnya kenangan pun perlu dinikmati. Kopi merupakan tanaman tahunan yang bisa memproduksi selama 20 tahun. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan budidaya kopi adalah jenis tanaman, teknik budidaya, penanganan pasca panen, dan bagaimana pemasaran produk akhirnya. Pada tahap pertama, pilihlah jenis tanaman kopi yang sesuai dengan ketinggian tempat. Kopi jenis Arabica dapat ditanam pada ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kopi jenis Robusta pada ketinggian 400 sampai 800 meter, sedangkan jenis Liberica dan Excelsa dapat ditanam pada dataran rendah. Tahap kedua adalah persiapan lahan. Secara umum, kopi menghendaki tanah yang gembur dan kaya akan bahan organik, dengan pH tanah berkisar 4,5 sampai 6,5. 2-4 tahun sebelum menanam kopi, sebaiknya ditanam pohon peneduh seperti dadap, lamtoro, dan sengon. Hal ini karena tanaman kopi umumnya tidak tahan terhadap terik matahari. Tahap ketiga adalah pembuatan lubang tanaman. Karena tanaman jenis kopi Robusta lebih besar, maka jarak tanamannya lebih lebar. 3-6 bulan sebelum penanaman bibit kopi, buatlah lubang dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Kemudian 2 bulan sebelumnya campurkan belerang dan kapur yang berfungsi untuk mengatur pH tanah. 1 bulan sebelum menanam bibit, berikan 20 kg pupuk kompos pada tanah galian. Tahap yang keempat adalah pemupukan. Pupuk yang digunakan bisa pupuk organik atau pupuk buatan. Pupuk organik didapat dari daun pohon pelindung atau peneduh tadi, atau bisa juga berasal dari kulit buah kopi sisa dari pengupasan yang dibuat kompos. Kebutuhan pupuk setiap tanaman sekitar 20 kg dan diberikan sekitar 1-2 tahun sekali. Adapun cara pemberian pupuk dengan cara membuat lubang pupuk di sekitar tanaman. Tahap yang kelima, kopi Robusta dapat dipanen 8-11 bulan setelah terbentuknya kuncup bunga, sedangkan kopi Arabica 6-8 bulan. Tanaman kopi berbunga tidak serempak sehingga buahnya pun matang tidak serempak. Oleh karena itu, buah kopi dipetik secara bertahap. Hal ini untuk mempertahankan mutu supaya tetap tinggi, dan cara memetiknya pun harus dengan tangan satu persatu. Kopi Robusta dapat berbuah pada umur 2,5-3 tahun, sedangkan Arabica berbuah saat umur 3-4 tahun. Hasil panen pertama biasanya tidak terlalu banyak dan akan mencapai puncak produktivitas pada usia 7-9 tahun. Buah kopi mulai masak pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Rata-rata produksi 500-1.500 kg kopi per hektar per tahun. Dan jika dikelola secara intensif bisa mencapai 2.000 kg per hektar per tahun. Panen kopi dilakukan secara bertahap dan panen raya bisa terjadi dalam 4-5 bulan setiap 10-14 hari. Artinya jarak pemetikan antara satu dengan pemetikan berikutnya sekitar 2 minggu. Ada 3 tahap pemetikan buah kopi. Yang pertama, pemetikan pendahuluan yang dilakukan pada bulan Februari sampai Maret untuk memetik buah yang terserang hama bubuk buah. Cirinya warnanya kuning sebelum kopi berumur 8 bulan. Buah ini dipetik dan langsung direbus, kemudian dijemur untuk diolah secara kering. Tahap yang kedua adalah panen raya, dimulai pada bulan Mei atau Juni untuk memetik buah-buah yang berwarna merah. Buah kopi yang berwarna hijau yang tidak sengaja terpetik harus dipisahkan. Tahap yang ketiga adalah petik racutan dan lelesan. Racutan adalah 10% dari sisa buah kopi yang masih tersisa di pohon. Sedangkan panen lelesan adalah mengumpulkan semua buah yang jatuh di sekitar pohon kopi, baik yang berwarna merah maupun hijau. Hal ini bertujuan agar sisa buah tidak menjadi inang bagi hama bubuk buah.
Indonesia menjadi negara terbesar keempat penghasil kopi di dunia, dan Sumatera Selatan adalah provinsi yang menyumbangkan produksi kopi terbesar di Indonesia. Sampai saat ini, Sumatera Selatan adalah provinsi dengan perkebunan kopi terluas di Indonesia, yaitu 251.000 hektar. Kondisi daerahnya yang berada di kawasan Bukit Barisan dengan ketinggian 600-1.700 meter di atas permukaan laut sangat cocok untuk membudidayakan kopi jenis Robusta maupun Arabica. Daerah tersebut meliputi Pagar Alam, Empat Lawang, Muara Enim, dan Lahat. Dari keempat kawasan tersebut, Kabupaten Muara Enim adalah yang paling mendominasi, yaitu wilayah Sumendo. Kopi jenis Robusta mendominasi perkebunan kopi di Sumatera Selatan. Tingginya permintaan kopi Arabica di dunia membuat tim CSR dari PTBA, yaitu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, tergugah untuk membantu para petani Sumendo untuk mengembangkan kopi Arabica. Kini para petani kopi Arabica di Sumendo sudah dapat menikmati hasil panen kopi Arabicanya. Perekonomian para petani meningkat karena harga kopi Arabica jauh di atas kopi Robusta. Berwisata ke Pekalongan, jangan lupa membeli batik. Kalau kamu ke Sumatera Selatan, kopi Sumendo lah yang terbaik. Masak ikan nila di dalam wajan. Sampai jumpa di lain kesempatan.